Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ari. Ya, waalaikumsalam Bu Ai. Damang. Alhamdulillah saya luar biasa. Alhamdulillah. Pak Ari, sebagaimana yang sebelumnya kita sudah perbincangkan ya. Iya. Hari ini insya Allah sebelum nanti kegiatan observasi mungkin kita akan berbincang-bincang dulu melaksanakan kegiatan praobservasi. Mohon izin sebelumnya saya akan merekam perbincangan kita hari ini. Baik, silahkan. Dan akan ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan juga kepada Pak Ari. Mohon nanti Pak Ari berkenan untuk menjelaskannya kepada saya. Siap. Pak Ari nanti hari apa jadwalnya observasi itu? Nanti untuk rencananya karena hari Jumat di jam pertama dan kedua di kelas 9E. 9E ya Pak iya. ya? Oh iya, baik. Untuk materi yang akan disampaikannya rencananya? Materi semester 1 akan disampaikan itu materi pidato atau dalam bahasa Sunda itu ada biantara. Oh iya, wah seru ya pidato. Nah nanti rencananya nih ya Pak Ari, kalau pidato itu berarti kan butuh penguasaan kosakata anak-anak ya. Iya. Nih rencananya akan disampaikan menggunakan metode seperti apa Pak Ari? Ya, kalau untuk metodenya mungkin nanti metode klasik ya, ada demonstrasi dulu gurunya, tapi nanti ditayangkan sebuah video. Nah untuk nanti mungkin untuk selanjutnya untuk hasilnya nanti anak itu akan ada pembagian tugas yaitu menyusun sebuah pidato. Oh, teksnya Ya, berarti. teksnya. Oh iya, berarti tujuan pembelajarannya anak sampai bisa menyusun teks biantara Dan begitu dengan ya. bahasanya sendiri. Oh, dengan menggunakan bahasa anak-anak itu sendiri. Iya. Gitu. Nah, baik Pak Ari. Nah, kemudian kemarin kita juga sudah mengisi di kinerja ya Betul. Pak Ari. Nah, dalam kegiatan pembelajaran nanti yang akan ditekankan oleh Pak Ari itu di bagian apanya gitu Iya. Pak Ari? Kalau untuk yang ditekankan itu ada di pemahaman teks pidato. Jadi nanti kosakata anak bertambah dan anak juga mampu tampil, mampu mempraktekkan dirinya berpidato di depan umum. Iya. Kemudian untuk aktivitasnya nanti yang akan lebih digali apakah kemampuan siswa berkomunikasi, keaktifan anak, atau disiplin positif, itu apa yang akan digali oleh Pak Ari? Paling kalau misalkan yang digali ya sesuai dengan tujuan pembelajarannya, karena kan siswa nanti mampu memahami, paham betul dengan apa yang namanya pidato. Paling anak itu harus paham dengan apa yang ingin disampaikan dan anak juga mampu mengutarakan perasaannya, keinginannya, membujuk seseorang, membujuk halayak ramai untuk mendengarkan isi pidato yang ia sampaikan. Persuasif begitu. Betul. Jadi anaknya bisa nulis, bisa tampil, bisa merangkai kata, bisa memahami juga kosakata baru dalam bahasa Sunda. Berarti keaktifan anak-anaknya Betul. mungkin ya Jadi diutamakan ini begitu. yang harus diperhatikan tuh karena semua anak harus terlibat, semua anak harus aktif karena pembelajaran yang menyenangkan dituntut di sini karena supaya nanti anaknya semua rata paham dengan materi yang disampaikan. Sebelumnya nih Pak Ari, apakah pernah Pak Ari gitu mengalami kendala gitu ya dalam pembelajaran yang ditemui dalam selama mengajar selama ini gitu? Kira-kira kendala apa nih yang atau tantangan apa begitu yang Pak Ari hadapi? Paling ada kendala tuh ada faktor internal sama faktor eksternal. Kalau faktor internal balik lagi ke siswanya, bagaimana guru memotivasi anaknya supaya bisa belajar hal-hal baru, bisa belajar tentang pelestarian budaya daerah termasuk bahasa Sunda. Sama kalau misalkan eksternal paling ya dari metode sama strategi aja. Jadi anak tuh harus terlibat aktif sama menyenangkan gitu aja. Kalau dari fasilitas semuanya sudah mumpuni. Alhamdulillah. Kalau fasilitas ternyata mungkin di sekolah kita ini sudah sudah lengkap Ada. ya. Tapi tadi Pak Ari mengutarakan katanya memerlukan lagi keaktifan Betul. anak. Nah, kira-kira untuk menciptakan keaktifan siswanya itu apa nih yang akan Pak Ari lakukan? Kira-kira rencananya? Ya. Oke. Untuk
yang akan saya lakukan untuk supaya anak itu terlibat aktif ya salah satunya itu pemanfaatan teknologi. Jadi sekarang itu banyak sekali aplikasi, banyak sekali strategi pembelajaran yang menyenangkan supaya anak itu terlibat aktif, supaya tujuan pembelajarannya juga cepat tercapai. Itu adalah menggunakan aplikasi-aplikasi yang mudah dan bisa murah juga sama guru-guru membantu juga. Itu salah satunya mungkin ada dari Wordwall, games, ada Kahoot juga. Jadi kalau misalnya pemanfaatan teknologi atau aplikasi seperti itu dipakai, anak itu nggak merasa bosan dan anak itu waktu bersama gurunya itu quality time-nya itu senang. Jadi pengen lagi minggu depan pengen belajar lagi. Oh, ketagihan gitu. Jadi kita itu menerapkan games bermain tetapi sementara tujuan pembelajarannya memang tercapai. Jadi kalau misalkan terus-terusan secara klasik mungkin anak tuh jenuh, tapi anak juga kan perlu ya upgrade dari kualitas pembelajaran. Itu salah satu dari media pembelajaran. Siap. Nah, kira-kira nih Pak Ari, tadi kan Pak Ari merencanakan akan memanfaatkan aplikasi ini ya dalam pembelajarannya. Berarti pembelajarannya berbasis kuis. Ya. Nah, kira-kira Pak Ari kapan nih akan mulai merencanakan mempersiapkan mungkin aplikasinya atau mungkin media pembelajarannya? Ya. Biasanya untuk persiapan mulai dari modul ajar, persiapan pembelajaran inti hingga nanti ke penutup atau refleksi seminggu sebelumnya sudah harus dipersiapkan karena kan sebelumnya melihat suasana kelas juga, observasi kelas juga bahwa memang tipe-tipe anak belajar di kelasnya masing-masing itu berbeda sehingga nanti mampu setelah observasi jadi semingguan bisa lah. Seminggu. Iya. Pak Ari rencananya akan mempersiapkan ini biasanya yang Pak Ari lakukan itu apakah secara pribadi, personal atau bagaimana? Iya. Biasanya kolaborasi, biasanya iya, antar mata NGMP itu ada diskusi, ada pemecahan masalah, ada problem solving gimana sih misalkan pembelajaran yang menyenangkan seperti apa, pembelajaran yang sesuai, yang ideal itu seperti apa. Jadi biasanya secara kerjasama kami tentunya belajar saling bertukar pikiran bersama rekan sejawat. Oh baik, terima kasih Pak Ari. Mungkin untuk sekarang itu saja dulu yang bisa saya sampaikan gitu ya. Cukup itu dulu mungkin pertanyaan dari saya. Sampai bertemu nanti di kegiatan observasi. Semoga di kelas ya Boy ya. Iya betul, nanti saya izin juga ikut masuk ke kelas Pak Ari, ikut mengobservasi Pak Ari, bukan untuk menilai Pak Ari tapi untuk sama-sama melihat saling mungkin ya Pak Ari. Betul, nanti kita mohon mungkin Pak Ari nanti jika ada waktu kita akan komunikasi lagi untuk mempersiapkan kegiatan-kegiatan sebelum observasi. Terima kasih Pak Ari sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya hari ini. Semoga lancar. Mangga pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. September tahun 2024 ya. Di negara Thailand alhamdulillah teman-teman aya Pak Deditnya ngebalik karya orang sadaya di Indonesia khususnya jajar bahasa Sunda untuk kami aya muai anu nyarangan Bapak dina ngajar dengan ayeuna tapi dina ayeuna dan aya nama yang di start nya jadi koyo ngiringan ka dieu ngiring sami-sami diajar kangge bahasa diajar bahasa Sunda. Oke, kita ajar. Oh, apa kemana? Apa sakit badannya? Ya, apa misalkan anak izin makanya saya kami misalkan ada di luar itu, tapi kami misalkan anak mulia, kalau mungkin doakan orang sadayana supados biasa sehat deh ya. Supados biasa memperbaiki ngayu diajar sekarang orang sadayana. Tidak oke, sing sehatnya. Aduh milik singgung lanjutkan hingga jalan kaki yang benar. Nah, ayeuna teh masih diajar orang teh dina diantaranya kita bahasa Sunda kita tidak bertanya. Tapi
kata aja orang karena materi, karena diskusi, tapi ngomong dari kesepakatan gelas, kalau misalkan hijiknya, kalau priun, tapi misalkan hijik itu alasan teh, kak, penggal kacai dan diusahakan salami saja memberi pikiran kamu, tidak dipenggal, kalau segala diusahakan berat, kalau tidak sama-sama tidak ada langsung setelah terus mungkin dua anggota dari RT dua semuanya HP ya dan gerak langsung saja oke tidak dipanggil oke tadi nyok ya setelah kalian kan bagi rumah tidak di negara lain teman diusahakan oke tanggi aktif terlibat aktif saya sababnya ya teman pengajaran diantara ayah sekisan dimensi anak orang bakal dipilih nyata salah satunya gotong royong terlibat aktif dan sadayana kerdas aktif kalau misalkan nanti kerja kelompok mengidik kerja lainnya berkelompok itu udah biasa nanti bekerja kelompok itu juga sok itu jadi saya tapi toh ya orang mah saling harga kalau misalkan kayak jadi ada yang presentasi ada diskusi ada yang dilakukan hargaan kalau misalkan orang terbiasa harga itu ya orang kita enak kalau misalkan dari harga ya oke akan sempit harga hidup misalkan apa karena hal-hal anu langsung nyoba anu langsung jauh kan hidup deh cek bapak hidup deh kerja apa karena anggota awaknya masing-masing akhirnya tuh bapak pada taros pada dicek di cabak ya mana rambut terus nanti mana soca mana halis bulu panon ya terus nanti irung mana irung apalagi pangambung terus ngaceli atau cepil damis mana damis damis teh pi terus nak gado ya ada gado teh bahasa Indonesia nanti dong gado terus nanti ayah beher mana beher punduh atik oh kita kan dari punduh ini di punduh teh biasa nama dibuka dari sirah tantang ini tantang terus tadi enak kehandapnya kehandap pujal atau nabi pudel terus cangkeng mana cangkeng terus ping mana ping pingpun ini enak titis ini penting jadi apa karena anggota tubuh hidup sewa-sewaan di bahasa Sunda ya terus nanti berarti ayat nama ayat kota yang di bapak biasanya tidak mungkin terterang sih permainan ya sok ice breakingnya guru-gurunya sok
rame kan? Rame gitu mah. Nah, jadi nanti bakal ada turunannya kalau misalkan tes konsentrasinya bukan ya. Nah, kami misalkan bapak nyebutkan, ya emang pernah di SD, lapan gaji, mau jadi lulusan harga rame gitu. Nah, kalau misalkan bapak nyebat sangkuriang, berarti kita tidak kedah ngalakonan anu di Tiwarang misalkan nanti sangkuriang cabang Pangakung berarti cabang Pangakung. Tapi kalau misalkan kita kayak lulus sangkuriang, berarti ulah dilaksanakan. Teks ombak heula ya baik. Meh apa gitu hidupnya karena anggota tubuh nak sewangan gitu misalkan nanti ini apa misalkan ini mah belum misalkan mau gitu kan. Oke, cabak soca tangga ada kayak sangkuriang ya dan kena ya sangkuriang cabak rambut datang kena konsentrasi kami misalkan di lapangan teh misalnya ketika sering nah dan kena ayah sangkuriang adalah cabang tata biasanya kok kira-kira cabang lengan Pembagaro sangkuriang nyabak parangan sangkuriang nalepaskeun nyabak parangan ini nomor sangkuriang nyabak beuleung lepaskeun kalau misalkan saya sangkuriang yang kena opat-opat dalapan kayak gini 28 tapi 28 ya. Tidak dapat
Oke, Oke kan tadi kesepakatan naon berarti misalkan aya nu nyareos di payun berarti kena jam siapa? Nah, kecuali pami misalkan dina naros sok 5 menit. Gitu. Senyumnya jadi operator ya betul presentasinya 5 absen kayak gitu di kalimat dengan operator mau bangki yang KPD nya oke terus di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya puji dina syukur urang sanggapkeun ka Gusti anu maha welas tur maha asih. Teu aya dikasih ka Gusti anu sumelit ti ieu bumi. Rahmat sinareun salam mulia ditujukeun ka junjungan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sahabatna kulawargina sareng kajami-jami anu tumus ka manteuna warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdi saparang kanca bare ngawanokeun kaparikeun biasa sepangkeun nami abdi sadaya biasa. Mengenai apa sih? Ya bisa di kota. Tujuan biasa satu orang melakukan jihad kegiatan taktuna kudu diboga tujuan bahagia jalan marah namun dilakukan kurang teh kudu kasih kira biasa aya sabaraha tujuan biasana hiji informatif dimaksud informatifnya eta mere informasi atawa pemahaman kabatur contohna dina acara pamapat pasang diri nu ditepikeun ku kutu calegara. 2. Persuasi pikeun mengaruhkan batur sangkan daek milu kana kahayang nu ditepikeun orator. 3. Edukatif biasana geusina sarta sifatna nu miboga kan atau pendidikan. 4. Rekreatif miboga tujuan pikeun ngahibur kanu mupikeun nalika nepikeun dirato.
Sudah pada tempat. Oke, Bapak simpulkan sekelilingnya. Nah, pokoknya nama nurangi nabi antara yang harapan jelema loba rek di mana wae nya bebas penting aya tempatna bisa tolak ke di lapang ke penting aya nu upingkeun ngomongna sorangan teu biasa ngomong malah jual ya tapi kan eta mah teu naon sih buat teh misalkan ngobrol sorangan teh live sofi nah sarana oge nunang kurang aya tilu bagian teh buka ya biasa ya kamu tuh sama buyur kayaknya kita biasa kangge adamanna sarana teh aya sama barang hiji misalkan tadi aya soran ada alam berama pokokna mah public speaking atau tapi retorika cara kurang dina nyarita dipentingkeun pisan nalika urang diantara orang kita. Oke, ayo sama bagi dulu. Bagi dulu. Kita kan ini ayat 2 ya. Ayat patalekan atau tapi pertanyaan sareng jawaban itu teh mix and match. Kudu bener. Ya, berarti kita keras nyari pasangan. Tugas saya nama mencari pasangan. Rame teh? Rame. Kayaknya pas saya lagu bernadia baru nempel ke Milaria Depana Setiawan Nova Asyad 1, 2, 3 Milaria Iya, Pak.
Iya, pertama adalah tuh. Di tos berusaha kami opsi sadayana sok sakajanya ada aya wae nanti tapi bios kita payu nama mobil orang biasa aktif sadayana ya sih terus barokah dina yang ilmu. Ayeuna aya bapak terakhir di bapak aya refleksi anu kueudeuh kedah deui pokona mah ayeuna Jumat berkahnya ayeuna teh berarti Jumat teh Bapak kuit, ya semuanya bapak kabur. Nah, masalah apa nih dia? Sebelum dulu berarti yang nama Mas Rengke, itu pengajaran di bawah mana sih dulu? Terus dia berarti orang Uy, ikut. Eta sama yang dia ke kantor siap weh, terus weh ya berarti ini nama namanya bapak sih ya berarti sakungna tahun wae oke anu nyarita harapan di jalan bapak kalau ya nanti disebutnya dia nanti kalian diantar teh membuka sih itu nanti kalau misalkan orang diantar teh orang kudu perhatikan suara sigana suara irama mimika jeung saya kita boleh terus kembali dengan materi diantara cekak kita mah mugia pengajaran yang dalam ayeuna bahasa Sunda ya pokoknya salam dari orang ada semangat yang memiliki nama itu ngomong itu selesai menunjukkannya yang itu berarti kena hiji bukan takutnya ya takutnya kepada Allah ya karena hidupnya berenang kayak hidupnya karena peralatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor dua bersirte sama orang tua ya orang tua yang kalian orang tua yang bikin kalian jadi dewasa gede semacam ini yang memberi kalian apa hati lu bener banyak teh kalau kabur mati bener dulu itu teh kabur banyak kita terus oge ilmu oge tulisan TK SD SMP di Indonesia di bahasa Inggris juga sih kita tapayuna di pasien jadi atau sama tos daerah kami itu ayo berkemas ketemu siap-siap ayo orang siap toh kita sebelum kita diajar pakai bahasa Sunda sata acana orang kuing orang adalah di kawitan sata acan orang kuing orang adalah
Kemarin kan sudah observasinya ya. Iya, betul Gimana sekali, Boy. perasaannya? Perasaannya senang, Terusnya juga udah plong ya karena observasi telah selesai dilaksanakan. Dan tentunya yang namanya pembelajaran tidak ada yang sempurna, berarti kita itu harus terus evaluasi untuk memperbaiki kualitas pendidikan, utamanya di metode dan strategi apa yang bikin mutu pembelajaran itu bisa semakin berkembang dan meningkat. Iya, siap. Tadi Pak Ari menyampaikan katanya memang pendidikan apa namanya itu pembelajaran mungkin tidak sempurna ya. Betul. Tapi kita harus selalu mengevaluasi Betul sekali. terkait metode dan mungkin model yang digunakan Ya. gitu. Pak Ari, menurut Pak Ari gitu ya, kemarin dari hasil pembelajaran yang kemarin apa nih yang menurut Pak Ari sudah maksimal, sudah optimal gitu? Ya, menurut saya untuk yang optimal sama maksimal mungkin di keterlibatan siswa aktif dalam pembelajaran, karena memang observasi atau misalkan satu tujuannya itu bahwa memang anak-anak itu harus terlibat aktif, sehingga saya itu melaksanakan poin demi poin, langkah demi langkah gimana caranya supaya anak itu terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Jadi saya udah melakukan sebuah metode juga untuk membuat pelajaran itu menyenangkan sehingga pembelajaran itu tidak membosankan, baik. Nah, tadi kan Pak Aris seperti yang Pak Aris sampaikan gitu ya, bahwa Pak Ari sudah berusaha gitu untuk melibatkan peserta didik aktif dalam pembelajaran. Iya. Nah, kemarin itu mungkin yang Pak Ari rasa sudah maksimal begitu ya. Itu Lumayan. Oh, lumayan. Ya, kalau maksimal menurut saya belum ya, karena memang yang namanya siswa itu atau peserta didik itu random, nggak semuanya ingin, nggak semuanya mau, dan mungkin dari latar belakangnya juga, dari minat belajarnya juga kan berbeda-beda. Jadi kalau misalkan hampir semua nggak maksimal, nggak juga, tapi menurut saya udah lumayan lah 80%. Nah, 80% Ya. ya berarti menurut Pak Ari. Nah, kira-kira menurut Pak Ari nih, selain dari metode yang kemarin Pak Ari gunakan, ternyata sudah memicu, sudah menstimulus anak-anak untuk lebih terlibat aktif, apalagi nih yang sudah sesuai atau yang sudah optimal yang Pak Ari lakukan? Kalau menurut saya dari langkah-langkah atau tahapan dari pembelajaran udah sesuai dengan modul sama target atau tujuan yang ingin dicapai sudah sesuai menurut saya, karena saya berpedoman kepada poin-poin dari platform Merdeka Mengajar bahwa memang ada beberapa poin yang harus dilaksanakan oleh guru, mulai dari persepsi sama kegiatan inti sama akhir, dan poin-poin itu sudah saya laksanakan. Saya berpedoman kepada PMM. Panduan yang di PMM begitu ya. Tadi menurut Pak Ari sudah sesuai apa yang dilakukan oleh Pak Ari itu sudah sesuai dengan pedoman yang tersedia di PMM begitu ya untuk pembelajarannya. Nah, untuk poin-poin tersebut misalnya seperti yang apa Pak Ari? Ya, misalnya satu, yang mengingatkan kesepakatan udah saya lakukan, terusnya siswa terlibat aktif dalam pembelajaran sudah dilakukan, terusnya membuat kelompok juga supaya anak-anak terlibat aktif dan mempunyai perannya sendiri udah saya lakukan, dan memang sampai akhir nanti dievaluasi dan refleksi penugasan juga sudah dilaksanakan. Baik Pak Ari. Kemudian nih mungkin ada lagi yang ingin Pak Ari sampaikan selain itu, yang menurut Pak Ari nih udah puas, saya sudah merasa puas di mana begitu? Kalau merasa sudah lumayan puas itu ada di tahap-tahapan yang ingin dicapai, tujuan pembelajarannya sudah tercapai menurut saya. Anak terlibat aktif, anak paham dengan materi seperti itu. Tapi ya tetap pembelajaran itu balik lagi tidak ada yang sempurna, karena pasti ada evaluasi, karena juga banyak faktor yang mendukung berhasil atau tidaknya suatu pembelajaran.
gitu. Jadi tergantung itu banyak faktor, ada dari faktor gurunya, siswanya, ada dari sarana, pokoknya semuanya. Jam juga ngaruh banget boy. Misalkan jam pertama kayak gitu, jam kedua kayak gimana. Jadi perlu banget adanya ice breaking supaya anak itu semangat kembali belajar, karena mungkin anak itu perlu beberapa waktu untuk mencerna pembelajaran sama mengembalikan lagi semangat dan energi peserta didik. Iya baik, betul. Tadi Pak Ari juga menyampaikan bahwa pembelajaran itu kan memang mungkin saja tidak sempurna. Begitu ya Pak Ari, selalu ada misalnya kekurangan, ada kendala mungkin dan lain sebagainya. Nah menurut Pak Ari, dari pembelajaran kemarin mungkin yang menjadi tantangan atau yang harus ditingkatkan menurut Pak Ari apa? Ya, yang pertama mungkin dari motivasi peserta didik. Kita itu harus memberi motivasi, hal-hal positif, ajakan positif, bahwa memang kita tuh bakalan belajar ini dan pembelajaran ini tuh penting kita lakukan karena nanti akan bermanfaat di lingkungan masyarakat. Terusnya juga mungkin harus ada penekanan lagi, kita harus belajar asik tapi tetap yang namanya seorang guru tuh harus punya kewenangan buat ya tegas dalam pelaksanaan pembelajaran, karena semua hal bisa terjadi, semua hal itu bisa dikendalikan oleh guru. Jadi menurut saya balik lagi ke motivasi sama sarana juga tuh harus ditingkatkan, tuh harus paham kalau misalnya ada kendala, ada hal-hal miskomunikasi dari segi sarana, kita harus sikap tanggap bagaimana sih kita membereskannya, kita harus kayak gimana supaya tetap pembelajaran itu berlangsung secara tepat dan optimal sesuai dengan keinginan kita. Oh iya, baik. Jadi mungkin menurut Pak Ari bahwa tadi kalau yang saya simak apa yang Pak Ari sampaikan, bahwa ketika misalnya melaksanakan pembelajaran tadi yang harus ditingkatkan itu menurut Pak Ari pemberian motivasi kepada peserta didik. Kemudian selain itu mungkin tantangannya tadi kalau misalnya di sarana harus, kalau kata Pak Ari tadi apa, harus cepat tanggap. Kita harus ganti lagi supaya misalkan pembelajaran tetap berlangsung, malah tidak diem gitu. Misalnya seperti bagaimana Pak Ari? Kayak misalnya laptopnya mati, bahwa kita harus pakai manual gitu. Begitu. Misalkan ini boleh, misalkan kayak gitu. Terusnya juga kalau misalkan infokusnya mati atau apapun hal itu, kita harus punya planning kedua untuk supaya memang pembelajaran tetap dilaksanakan gitu, sesuai dengan tujuan. Ya, jadi harus menurut Pak Ari dalam melaksanakan pembelajaran juga jika kita menggunakan media mungkin kita harus menyiapkan plan A dan plan B, begitu ya, Pak Ari. Jadi tetap tidak bisa ada yang klasiknya, ada yang pemanfaatan teknologi. Jadi semua itu harus berkolaborasi, harus paham dengan situasi, pokoknya segalanya kita harus persiapkan sebelum kita mengajar. Intinya ternyata persiapan. Betul, begitu ya harus Pak persiapan Ari. dulu, jangan dadakan karena kita nggak tahu kenyataan di lapangan akan terjadi apa, kan seperti apa, sehingga kita harus mempunyai plan A, B gitu, plan kedua lah. Nah, kalau misalnya saya tanya nih, kira-kira ketercapaian tujuan pembelajaran, kemudian keberhasilan pembelajaran sesuai rencana yang kemarin dilaksanakan oleh Pak Ari, kalau dipersentasikan menurut Pak Ari kira-kira berapa persen tuh? Oke, kalau menurut saya udah 80% bisa dilihat dari data yang diambil. Yang pertama kan ada asesmen awal, asesmen awal seperti itu, maka selanjutnya itu juga ada pengerjaan atau penugasan, bahwa memang ada peningkatan yang secara signifikan setelah teman-temannya melaksanakan diskusi, tanya jawab, presentasi, games, penguatan lagi materi, sehingga memang hasil akhirnya tercapai secara 80% anak itu paham terhadap materi yang diajarkan atau dipelajari hari Jumat kemarin. Nah Pak Ari, kemarin kan kita di praobservasi ya, sudah ngobrol-ngobrol begitu ya, berkaitan dengan bagaimana pembelajaran
sebelumnya, apa tantangan yang dihadapi dan bagaimana solusi yang Pak Ari laksanakan. Nah, kemarin sudah Pak Ari laksanakan pada Betul. saat observasi gitu. Ya. Dan terlihat begitu ya perbedaannya pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran setelah setelah dilakukan inovasi begitu yang Pak Ari Betul. lakukan. Jadi perasaan Pak Ari apakah sudah cukup puas begitu ataukah bagaimana nih kalau saya tanya Pak Ari? Oke. Kalau dalam pembelajaran merasa puas itu sebenarnya kurang disarankan dan gak boleh ya Bang ya, karena memang kita itu yang namanya guru, siswa, siapapun itu harus terus belajar, termasuk dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi kita harus terus belajar, berinovasi, berkolaborasi, berbagi dengan guru-guru lain, terusnya juga melihat pembelajaran seperti apa sih yang memang baik dilaksanakan di zaman sekarang ini. Tentunya tidak lepas dari teknologi apapun, maka kita harus tetap terus belajar walaupun memang hari ini bisa 80%, tapi selanjutnya mungkin kita bisa ada peningkatan, ada bisa juga penurunan, sehingga kalau misalnya kita itu terus belajar, maka segala sesuatu perubahan itu bisa kita sikapi dan kita sudah paham betul apa yang harus kita lakukan dan kedepannya kita harus seperti apa. Intinya kita harus terus belajar demi memajukan kualitas pembelajaran, sama yang namanya mencerdaskan kehidupan anak-anak itu banyak sekali tantangan, sehingga kita juga sebagai gurunya harus kuat terhadap tantangan tersebut. Masya Allah ya Pak Ari. Jadi kita memang tadi menurut Pak Ari kita tuh harus terus menggali potensi, terus mengupgrade gitu ya kemampuan kita, harus terus belajar, berinovasi, berbagi, sharing mungkin dengan rekan sejawat, kemudian berkolaborasi dan memanfaatkan teknologi. Ya, betul Pak Ari. Ya, nah jadi rencana Pak Ari nih untuk selanjutnya ke depannya dalam melaksanakan pembelajaran itu akan seperti apa berarti Pak Ari? Ya, oke. Menurut saya untuk selanjutnya pembelajaran yang akan saya laksanakan itu yang pertama belajar lagi, karena ada di PMM atau platform Merdeka Mengajar itu banyak sekali metode, banyak sekali hal-hal kayak aksi nyata juga, gimana misalkan kita itu menjadi guru yang profesional, yang ideal, yang baik menurut siswa, karena ya seperti itu. Jadi semakin kita berkembang tuh, karena kan ilmu pengetahuan semakin berkembang, teknologi semakin berkembang, yang namanya pengetahuan itu bisa dicari sendiri sama anak, bisa secara discovery, sehingga guru itu harus memfasilitasi, harus membantu anak-anak dalam memfilter hal apa saja yang harus dipelajari, terusnya juga ilmu apa yang misalkan harus dibantu sama guru. Jadi banyak pendekatan yang harus dilakukan guru kepada siswa. Ya intinya kedepannya saya akan mengevaluasi kembali pembelajaran yang telah dilaksanakan. Saya akan berdiskusi kembali dengan guru-guru gimana caranya supaya anak itu menjadi generasi yang sesuai dengan harapan kita. Bagaimana misalkan pembelajaran yang berpihak kepada anak, pembelajaran yang berdiferensiasi, pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang sesuai dengan teori, mungkin semuanya kita akan laksanakan, semuanya kita akan terus belajar demi nanti terciptanya pembelajaran yang sesuai dengan tujuan kita semua, anak, guru, dan semuanya. Baik ya, jadi yang akan Pak Ari lakukan untuk melaksanakan pembelajaran ke depannya begitu ya, selanjutnya dengan terus berselancar. Betul. Begitu ya di berbagai platform ya, mungkin salah satunya tadi Pak Ari sebutkan di PMM gitu kan ya, kemudian terus menerus melakukan refleksi dan evaluasi untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, dan kata Pak Ari berdiferensiasi, dan tentu saja dengan berdiskusi bersama rekan sejawat. Alhamdulillah ya, luar biasa ternyata Pak Ari. Sekali, semoga rencananya dapat berjalan lancar sesuai dengan harapan Pak Ari. Sedikit saja mungkin sebagai penutup, nah untuk mewujudkan rencana Pak Ari barusan seperti itu ya, yang akan terus berkolaborasi, berselancar langkah terdekat gitu. Misalnya dalam jangka waktu dekat ini kapan akan dilaksanakan rencana tersebut? Ya.
minggu depan, karena kan datanya sudah ada, sudah masuk, sehingga nanti untuk selanjutnya akan dikaji, akan dievaluasi secara lebih mendalam lagi. Maka minggu depan sudah mulai disusun lagi rencananya, disusun lagi strategi seperti apa yang akan dilaksanakan tentunya, sehingga nanti kita akan bersama-sama terus belajar demi terciptanya pembelajaran yang sesuai dengan harapan kita, guru-guru Indonesia yang hebat. Masya Allah, baik Pak Ari. Sepertinya sudah cukup ya untuk diskusi kita hari ini. Terima kasih untuk informasinya, terima kasih untuk sharingnya. Begitu banyak sekali ini catatan saya, begitu ya. Semoga pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah kita selalu maksimal, dan tentu saja semoga pembelajaran dilaksanakan, kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh kita itu, kalau para guru-guru hebat di SMP 19 Bandung ini adalah pembelajaran yang memang berpihak kepada murid, gitu ya. Terima kasih banyak Pak Ari sharing ilmunya. Mangga, assalamualaikum. Waalaikumsalam.